Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik dan portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham ya dari keuangan atau finance. Saham ini adalah Vico atau Victoria Investama Tbk. Bagaimana buat Vico, apakah dia akan menyelenggarakan right issue? Jelas bahwa Vico ini akan menyelenggarakan right issue ya. Kemudian berapa harga pelaksanaannya, kemudian berapa rasionya juga ya. Terus kemudian kapan jadwal lengkapnya, simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya untuk saham Vico atau Victoria Investama Tbk. Kita coba cek beritanya ya, ini melalui investasi.kontan.co.id. Victoria Investama atau Vico tetapkan harga right isunya di 180. Ini beritanya baru ya, tanggal 25 November 2022. Kita cek isi beritanya bahwa rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau right issue ya, itu terus bergulir. Kemudian harga pelaksanaan dari right issue-nya adalah Rp180 per lembar saham. Nah, Vico akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 9,96 miliar saham biasa ya. Jadi hampir 10 miliar saham atau mewakili 49,75% atau hampir 50% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Jadi penambahannya ini cukup besar, hampir 50%-an ya. Kurang lebih hampir 50%-an seperti itu. Sehingga dana yang akan diterima Vico dari right issue-nya ini sebanyak-banyaknya adalah 1,79 triliun, hampir 1,8 T. Seperti itu. Kemudian berapa sih rasionya? Dijelaskan bahwa di beritanya bahwa setiap pemegang 100 saham yang namanya tercatat dalam DPS, daftar pemegang saham, berhak atas 99 HME TD-nya. Atau bisa kita persingkat yaitu kalau teman-teman punya 100 lembar saham dari Vico, teman-teman berhak atas 99 HR-nya, seperti itu. Jadi cukup clear ya, cukup banyak, hampir 1:1 ya, hampir 1:1, seperti itu. Kemudian dijelaskan juga di beritanya, yaitu saham PT Grata Mulia Pratama GMP selaku pengendali dari Vico menegaskan akan melaksanakan sebagian HR-nya ya. Jadi pengendali itu mengambil sebagian dari haknya. Kemudian dari Chemical Asia Corporation Pte ya Ltd CAC juga akan menyelenggarakan atau melaksanakan seluruh HME TD-nya. Jadi ada yang menyelenggarakan atau mengambil sebagian, ada yang menyeluruh. Kemudian juga disampaikan di beritanya dari Ultimate Benefit Owner dari Vico ya, Susana Tanojo itu menyelenggarakan atau melaksanakan sebagian HR-nya. Jadi kalau dilihat tidak semua saham-saham atau pemegang saham pengendali ini mengambil seluruhnya, tetapi mayoritas hanya mengambil sebagian. Sehingga dijelaskan di sini bahwa manajemen menegaskan tidak terdapat pembeli siaga dalam aksi korporasi. Sehingga kalau di poin ini menurut saya kurang menarik. Kenapa? Kalau right issue-nya banyak ya, jumlahnya jumbo, kemudian harganya juga hasil dari modalnya juga jumbo, tetapi tidak ada pembeli siaga, ini kurang menarik. Apalagi ditambah dari
pemegang saham sebelum-sebelumnya atau existing pemegang sahamnya itu mengambil sebagian, tidak seluruhnya, seperti itu ya. Kemudian dana segarnya ini untuk apa? Dana segarnya ini untuk empat keperluan ya. Pertama, sekitar 12,30% atau sekitar 220 miliar akan digunakan untuk mengambil bagian ya atas porsi saham-saham yang dikeluarkan oleh Bank Victoria International atau BVIX ya. Kemudian yang kedua, 8,10% atau sekitar 145 miliar akan digunakan untuk pengambil alian 288 miliar atau sebanyak-banyaknya 288 juta saham Bank Victoria Syariah. Seperti itu. Jadi pengalian saham dari BVIX. Ketiga, 33,51% atau sekitar 600 miliar digunakan untuk mengambil alih dari Bank Victoria Syariah BVIX dalam rencana penambahan modal BVIX ya, seperti itu. Untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum bank. Sisanya akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja, menunjang operasional, namun tidak terbatas untuk biaya gaji, tunjangan karyawan maupun operasional kantor. Jadi ini juga modal kerjanya terkhusus ya, menambahkan di biaya penutupan untuk biaya gaji, tunjangan karyawan, biaya operasional seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah tahu rasionya, kemudian harga pelaksanaannya. Sekarang kapan sih jadwalnya? Untuk come date-nya dari pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 1 Desember 2022. Ex-date yaitu satu hari setelahnya yaitu tanggal 2 Desember 2022. Untuk come date dari pasar tunai yaitu tanggal 5 Desember 2022. Untuk ex-date-nya jelas satu hari setelahnya yaitu tanggal 6 Desember 2022. Recording date bersamaan dengan come date-nya pasar tunai yaitu tanggal 5 Desember 2022. Kemudian pencatatan hasil HMETD-nya itu tanggal 7 Desember 2022 ya. Jadi cukup cepat. Kita kembali ke chart-nya ya. Untuk Vico posisi tanggal 25 November 2022 mengalami stagnan ya, tidak naik, tidak turun juga. Jadi dibuka di 208, ditutup di 208 juga, seperti itu. Kemana sih arah pergerakannya untuk saham Vico? Overall kalau teman-teman lihat ini secara EMA 50 dia bergeraknya masih uptrend ya, karena dia konsolidasi masih di atas EMA 50 atau minimal kalau teman-teman lihat ini kan sudah breakdown. Dia sudah kembali di area EMA 50-nya. Belum bisa dikatakan dia breakdown maupun breakout ya. Masih dalam range tersebut. Tetapi kalau teman-teman bisa cek secara minor di sini, dia sempat tertahan ya beberapa kali di level 200-an ya, level psikologis di 200 ya. Di sini menyentuh level 200 bahkan dibawa ke 194 tetapi ditutup di atas di level 210. Jadi kembali rebound di atas 200-an. Seperti itu. Dan kalau ini terulang ya, masih akan dijaga di atas 200, sedangkan harga pelaksanaannya itu di 180 di daerah sini. Jadi kalau dilihat ada besar kemungkinan bahwa untuk Vico ini dijaga ya, sengaja harganya dijaga di atas harga pelaksanaannya. Kenapa? Kalau teman-teman bisa cek di sini ketika dia menyentuh area 200 ditarik kembali ya, terjadi pantulan, ditarik kembali, mengalami penguatan. Kemudian menyentuh juga, ditarik kembali, jadi konsolidasi masih di range 200-an. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya kalau dilihat posisi EMA 50-nya di 214 ya. EMA 200 ada di 184, 185. Jelas masih posisinya uptrend. Tetapi kalau dilihat overall secara garis MACD ya, ini mengarah ke bawah ya, mengarah ke bawah mengindikasikan mulai ada buangan barang ya, seperti itu. Volume kalau teman-teman lihat volumenya relatif kecil, jadi Vico ini mungkin tidak terlalu rame ya, tidak terlalu volatil seperti itu. Jadi buat teman-teman juga perlu hati-hati seperti itu ya. Kita coba cekkan broker summary-nya dari Vico. Ini Vico tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 dengan value net. Kita bisa cek di sini
ya, kurang lebih netral ya, tidak ada akumulasi maupun tidak ada distribusi. Yang jual siapa? Yang jual ada YP, NI, MG, CC, dan KK ya. YP, NI, CC, KK retail ya, MG tidak. Jadi mayoritas retail. Kemudian yang nampung siapa? ZP, MK, PD, EP, dan XL. Harga rata-rata teman-teman bisa cek ya, rata-ratanya di 213-an ya, di atas 210. Jadi benar sesuai dengan prediksi bahwa dia dijaga di atas harga 200 ya, seperti itu. Apakah cukup menarik? Berdasarkan harganya jelas cukup menarik. Kenapa? Harga pelaksanaannya di bawah. Jadi kalau teman-teman punya nih misalnya di range di atas 200-an, manfaatkan right isunya untuk averaging down ya, turunkan averaging price. Tetapi sekali lagi, karena ini sahamnya relatif ya sepi, tidak terlalu liquid, jadi teman-teman bisa pastikan atau diharap bisa lebih memastikan ya, apakah teman-teman punya barangnya itu banyak bisa keluar atau tidak, seperti itu. Takutnya teman-teman ambil hajar harga bawah, dapat averaging price-nya lebih murah memang, tetapi jualannya sulit seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu pastikan itu. Kemudian kalau dari beritanya tadi tidak ada pembeli siaga, kemudian pemegang saham eksis yang sudah eksis itu mengambil hanya sebagian, itu menurut saya warning atau kurang menarik. Walaupun harga pelaksanaannya di bawah, tetapi logikanya seperti ini ya. Menurut saya pribadi, kalau misalnya teman-teman kurang setuju, silahkan komen di kolom komentar ya. Kita saling bertukar ide atau pemikiran seperti itu. Tapi menurut saya, kalau seandainya pemegang saham existing ya, yang ada, itu kan dia dapat informasi yang jauh lebih banyak daripada kita-kita, investor retail seperti itu. Jadi, kalau mereka saja tidak mau mengambil atau menilai bahwa perusahaan ini tidak bagus atau kurang bagus. Kenapa saya bisa simpulkan itu? Kalau logikanya seperti ini, kalau perusahaannya bagus, dikasih kesempatan untuk tambah muatan ya, tambah muatan yang harganya jauh di bawah harga pasarnya atau di bawah harga pasar, secara logikanya adalah pemegang saham tersebut akan ambil bagian, ambil seluruhnya. Kenapa? Karena tahu potensinya saham ini atau perusahaan ini mau kemana. Karena kan dia tahu arah pergerakan perusahaan, informasinya pasti jauh lebih banyak informasi dibandingkan kita-kita. Dan mereka saja dalam posisi untuk Viko, mereka saja yang tahu informasinya lebih dalam daripada kita, itu hanya mengambil sebagian. Ingat ya, sebagian. Kemudian tidak ada pembeli existing atau pembeli siaga. Jadi kalau seandainya teman-teman retailnya, investor retailnya tidak ambil semua, misalnya lebih frontal ya, tidak ambil semua, maka tidak ada yang menyerap sisa kelebihannya. Seperti itu. Jadi menurut saya overall kurang menarik ya, selain karena volatilitasnya kurang, karena cenderungnya dia tidak terlalu rame. Kemudian dari sentimen beritanya juga seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi bagaimana buat teman-teman, apakah sependapat? Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.